Hei, lihat dari dekat. Mengapa wanita hamil ini berbaring di bak es batu? Ternyata janin dalam perut wanita itu bukan manusia, tapi bayi Putri Duyung murni. Karena meningkatnya pencemaran lingkungan laut, Putri Duyung sulit untuk hamil dalam kondisi alami. Menghasilkan kurang dari sepertiga dari populasi Putri Duyung sebelumnya. Rin hanya memiliki izin untuk inseminasi buatan dengan bantuan ilmu pengetahuan manusia. Tapi dokter diam-diam menanamkan embrio ke wanita ini. Namun, suhu tubuh manusia jauh lebih tinggi daripada bayi Putri Duyung. Jadi wanita harus menenangkan diri dari waktu ke waktu. Jika tidak, bayi Putri Duyung tidak akan bertahan hidup. Rasa sakitnya semakin parah ketika wanita itu kembali ke kamar. Dan anehnya, Rin juga merasakan sakit yang tajam di perutnya. Dokter mengatakan kepadanya bahwa itu hanya kontraksi palsu sebelum waktunya melahirkan. Saat ini hanya bisa minum obat untuk menghilangkan rasa sakit. Nyeri persalinan wanita semakin kuat dan kuat. Dan Rin merasakan hal yang sama. Sepertinya ada semacam perasaan yang terhubung di antara mereka. Madi berpikir bahwa Rin mungkin cedera pada organ dalam selama pertarungan dengan Ari. Ketika pergi ke rumah sakit, dia kebetulan bertemu dengan dokter Putri Duyung yang juga datang untuk mendapatkan obat bersamanya. Dokter tampak khawatir ketika dia melihat Rin. Madi memberitahu dokter tentang sakit perut parah Rin. Menghadapi patriark Putri Duyung darah murni, dokter harus memeriksa Rin terlebih dahulu. Anehnya, Rin tidak hamil. Dan sakit perutnya murni dari kontraksi. Setelah memahami situasinya, pada titik ini, dokter setengah manusia setengah ikan tampaknya telah mengerti. Rin berbicara dengan dokter tentang masalah ras Putri Duyung. Dan dokter sangat peduli dengan ras Putri Duyung. Setelah Rin dibawa pergi oleh staf, mereka menanamkan embrio lain ke Putri Duyung Bibrida. Dan bayi Rin masih hidup dan sehat dan segera lahir. Setelah mendengar ini, dokter bergegas untuk segera pergi. Rin sedang terburu-buru sekarang. Kembalilah untuk mengambil kunci mobil dan kejar. Rin mengikuti dokter ke rumah wanita itu. Baru masuk rumah, dia mendengar erangan menyakitkan seorang wanita. Rin berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di perut wanita itu. Dan bayi itu dengan cepat terdiam setelah merasakan ibunya. Madi memberitahu Jack apa yang terjadi. Ketika Jack tiba, cairan ketuban wanita itu pecah. Bayi itu lahir di bawah deru kesakitan wanita itu. Saat ini, kegembiraan batin Rin tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dan hidup wanita ini telah berakhir. Rin memerintahkan untuk membawa gadis kulit hitam itu ke laut. Menguburnya seperti Putri Duyung. Anggap itu sebagai ucapan terima kasih karena telah melahirkan Rin. Tapi tidak butuh waktu lama. Rin memperhatikan pernapasan bayinya semakin lemah. Kulit juga mulai terkelupas dalam tambalan besar. Rin tahu bayinya harus kembali ke laut. Tetapi bisakah anak yang lahir dalam bentuk manusia menyelesaikan transformasi? Apakah aman tinggal di laut atau tidak masih menjadi misteri? Di depan kekhawatiran dua orang, Rin perlahan berjalan menuju laut dengan bayi di pelukannya. Rin menggendong bayi yang baru lahir dan berjalan perlahan ke laut. Seolah bersiap untuk mengakhiri hidup. Melihat bahwa mereka akan pergi ke dasar laut dalam. Dan dua orang di pantai acuh tak acuh. Wanita menggendong anaknya terjun ke laut. Anehnya tubuh wanita itu tiba-tiba berkedut. Tubuh juga mulai bermutasi. Tidak lama kemudian, Putri Duyung muncul dengan anggun di depannya. Dan bayi di gendongannya juga berubah menjadi bayi Putri Duyung yang lucu. Rin menyaksikan transformasi sukses pertama anak itu. Dia tersenyum bahagia. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke daratan dengan bayinya. Karena Ari dan klannya mengalami masalah di laut. Rian khawatir. Khawatir bayinya akan dalam bahaya di laut, dia hanya bisa membesarkan anaknya di darat. Rin, ibu baru, sangat kikuk saat menggendong bayi. Dia canggung dengan bayinya dan bersikeras menjaga bayinya di bawah tempat tidur. Karena di laut, Putri Duyung hanya aman ketika mereka memasukkan anak-anaknya ke dalam lubang. Helen dan yang lainnya membawa produk bayi. Penasaran Rin mengambil popok dan mengendusnya. Madi memberitahu Rin. Ini digunakan untuk menyimpan kotoran bayi. Rin terkejut.
Apakah Anda akan membawanya pada Anda? Pakai baju. Makanan bayi adalah memeras ikan segar untuk mendapatkan jus. Dan Rin langsung memasukkan makanan ke dalam mulut mereka dan menyiapkannya untuk dimakan bayi melalui mulut. Untungnya, Madi mengajari Rin cara menggunakan botol. Dan satu hari, Rin membawa bayi ke pertemuan untuk membahas dan membesarkan anak-anak ibu. Ketika tuan rumah menanyakan harapan para ibu tentang anak-anak mereka, ibu kulit hitam menyatakan harapan bahwa anak itu akan bahagia selamanya. Ibu pirang ingin bayinya tumbuh sehat. Dua ibu lainnya ingin anaknya sukses. Tapi jawaban Rin mengejutkan semua orang. Bertahan. Bisa berenang. Bisa berburu sendiri. Untungnya, Madi membantu Rin untuk bersandar. Jadi dia kurang malu. Pada titik ini, bayi ibu kulit hitam mulai menangis. Rin bertanya mengapa bayi itu menangis. Ibu kulit hitam bertanya apakah bayi Rin menangis. Tidak, jika bayi saya menangis dia akan dimakan. Madi di sebelahnya tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia buru-buru membawa Rin pergi dari tempat kejadian. Tapi hari-hari bersama antara ibu dan anak selalu singkat. Setelah mereka kembali ke rumah Helen, dia melihat pria kulit hitam dan keriting sedang menunggu mereka di sana. Ternyata bayi duyung diberikan kepada putri duyung laki-laki ketika mereka masih sangat muda. Dan mereka akan mengajari bayi itu cara bertarung dan bertahan hidup di laut. Ini adalah tugas pria putri duyung dan aturan tradisional putri duyung. Tengah malam di tepi pantai, Rin menamai bayi itu Harapan. Dan dia menuliskan harapan seluruh suku pada bayi itu. Pada akhirnya, Rin dengan enggan memberikan anak itu kepada saudara laki-laki kulit hitam itu. Di suatu tempat di bawah laut, Ari mengelilingi klan Rin. Ari memiliki keunggulan numerik yang jelas. Dia ingin merekrut semua klan Rin di bawah komandonya. Dan Lindy, yang selalu tidak puas dengan Rin, segera pilih pemberontakan. Keesokan harinya, Rin yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Ternyata Ari tidak bermaksud membunuh gadis kulit hitam itu. Karena dia ingin gadis kulit hitam memberitahu Rin atau menyerah padanya. Atau terbunuh olehnya. Untuk harapan kecil dan keselamatan keluarga, Rin harus kembali ke laut untuk bertarung. Setelah buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada Jack, dia membawa saudara perempuannya yang berkulit hitam ke laut. Untuk membantu Rin yang bertarung di laut, Jack menyuntikkan sel induk putri duyung satu persatu. Kemudian Jack mengambil napas dalam-dalam dan menjatuhkan dirinya ke dalam tangki ikan. Beberapa menit berlalu dan Jack tampaknya tidak merasa tidak nyaman. Dalam menghadapi pengkhianatan berulang terhadap keluarga, Lindy masih enggan untuk membunuh. Rin masih tidak ingin membunuh si pembunuh. Bagaimanapun, mereka telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Dan Rin ingin memberi Lindy kesempatan lagi. Tapi Lindy yang keras kepala sama sekali tidak mau menyerah pada Rin. Beberapa waktu yang lalu, Rin tahu bahwa Ari menyerang klannya. Dia dan saudara perempuannya yang berkulit hitam bergegas kembali ke dasar laut. Di wilayahnya sendiri, Rin menemukan tubuh klan ikan yang mati dalam pertempuran. Kemudian, mengubur tubuh mereka di dasar laut. Dan ucapkan selamat tinggal terakhir pada suku. Pada saat ini, di laut muncul putri duyung yang terluka. Mereka keluar dari air dan mengikuti arah putri duyung. Di hutan sebuah pulau, Rin menemukan sukunya. Karena Ari dan Lindy tangguh menangkap perairan mereka, mereka harus bersembunyi di pantai. Tapi berada di hutan bukanlah pilihan yang paling aman. Rin meyakinkan klan dan meninggalkan gadis kulit hitam kecil itu untuk meyakinkan mereka kembali ke tanah untuk mencari bantuan di sisi lain. Di sisi lain, sejak Madi putus dengan Alex karena kasus reporter hati hitam, dia menemukan pacar tepat setelah itu. Nama orang ini Max dan dia ahli ekologi laut. Jadi punya banyak topik untuk dibicarakan. Kemudian Madi membawa Max ke gudang institut untuk tur. Tapi begitu memasuki pintu, pemuda tampan itu mencium bau yang menyengat. Max menemukan bahwa bau busuk itu berasal dari lemari es. Ketika mereka membuka lemari es, mereka menemukan putri duyung tergeletak di dalam. Menemukan bahwa rahasia mereka telah terungkap. Madi tidak bisa terus menyembunyikan semuanya. Dia harus memberitahu Max semuanya dari awal hingga akhir.
Rin kembali ke pantai dan memberitahu Jack apa yang terjadi di laut. Kemudian Jack memanggil Azan untuk membantu. 3 pengendara speedboat dengan cepat menuju ke pulau. Segera tiba di tempat persembunyian suku. Berpakaian dan bersiap-siap untuk pergi. Tiba-tiba, ternyata Lindy pengkhianat yang memimpin perburuan di sini. Saat mereka berpakaian, Jack membuat rencana pertempuran. Biarkan Azan membawa Putri Duyung yang terluka kembali ke perahu. Dia membawa Rin dan pemburu bersamanya untuk memancing Lindy pergi. Tepat setelah itu, Rin mengalahkan musuh di hutan. Dan Jack juga bertemu lawan yang kuat di sini. Jack telah dikalahkan dan seluruh pertunjukan akan berakhir di sini. Untungnya, momen itu penting. Sel induk Putri Duyung Jack telah bekerja. Pada akhirnya musuh mati di bawah tombak Jack. Di sini, Rin dan kelompok pemburu juga menemukan Lindy. Dihadapkan dengan pertanyaan Rin, Lindy tidak merasa bersalah. Dan mereka bertiga dengan cepat mulai bekerja. Lindy dengan kejam membunuh pemburu itu. Dan Rin dengan marah memegang senjatanya di tanah sekali lagi. Meskipun Rin sangat membenci Lindy, tapi dia tetap tidak ingin membunuh si pembunuh. Dia ingin memberi Lindy kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi Lindy, kepribadian yang ekstrim. Lebih baik bunuh diri daripada menyerah pada Rin. Dengan cara ini, Rin dan yang lainnya meninggalkan pulau bersama anggota keluarga. Pada malam hari, Ari datang ke pulau itu dan melihat mayat Putri Duyung berserakan di tanah. Ari sangat marah. Pada saat ini, pemburu di tanah tiba-tiba terbangun. Ternyata dia tidak terluka parah. Ari mengancam pemburu untuk bergabung dengan mereka atau mati. Lihat mayat-mayat di sekitar. Pemburu memilih untuk menyerah. Tentu saja Ari yang bijak tidak akan mudah mempercayai mutan. Dan pemburu itu sepertinya mengerti ini. Untuk mendapatkan kepercayaan Ari, pemburu menyebutkan kelemahan Rin. Dia memberitahu Ari bahwa Rin punya anak. Bocah itu saat ini bersama 2 pria dan memberitahu Ari lokasi yang tepat. Ari punya rencana baru dalam pikirannya ketika dia mendengar ini.